melakukan ibadah sekolah minggu, kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Adik-adik akan membuat bangkit berdiri ya. Kita mau katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Adik-adik bergandengan tangan sama kakak adiknya ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya, katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Saat ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kakak minta adik-adik buat lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Bapa Engkau baik. Semuanya adik-adik dengan sungguh-sungguh. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu
adik-adik masih bersikap berdoa, kita mau berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk siang hari yang indah ini Tuhan. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah kami secara online ini Tuhan. Kami percaya Bapa, suatu saat nanti kami akan bisa berkumpul bersatu lagi Tuhan ketika keadaan sudah membaik Tuhan. Berkati untuk negeri kami Tuhan, berkati untuk bangsa kami, dan juga berkati untuk dunia ini Tuhan Yesus, karena Engkau yang punya semuanya di dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati hati dan pikiran kami supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah kami bisa lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Kita masih mau semangat untuk memuji Tuhan. Adik-adik kakak undang buat bangkit berdiri lagi. Kita mau katakan satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan pergi sekolah minggu. Haleluya, adik-adik boleh duduk kembali. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau siapkan telinga kita supaya kita bisa mendengarkan dengan baik. Kita mau katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Langit selalu biru, tetap
kita bisa berkumpul bersama lagi di gereja Tuhan. Sebentar kami mendengar firman-Mu, kata semoga firman-Mu bermanfaat bagi kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Amin. Oke, jadi kita sekarang mau merenungkan firman Tuhan. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya ya di rumah. Kita mau merenungkan tentang Tuhan mengasihi Elia. Nah, kita mau buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 33. Nanti itu akan dibacakan sama kakak. Dan juga ada 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 dibacakan oleh Abang Abraham. Kakak duluan ya. 1 Raja-Raja 29 ayat 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 33. Adik-adik boleh buka ya. Kakak tunggu dulu sampai bisa buka. Oke, jadi di sini temanya Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih dari semua pada orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel anak Etbaal raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikan di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati kepada Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Lanjut di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja 17 ayat 1 sampai 6. Elia di tepi sungai Keret. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Keret di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Keret di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia meminum dari sungai itu. Nah, jadi dari firman Tuhan yang akan kita bawakan itu ada satu tokoh, siapa tadi namanya? Elia. Nah, Elia ini adalah seorang tokoh yang sangat mengasihi Tuhan, dan juga Tuhan mengasihi Elia. Nah, tapi si Elia ini dia sangat cemas karena dia ada seorang sahabatnya yang bernama Raja Ahab. Raja Ahab ini adalah raja yang dulunya patut banget sama Tuhan, dulu setia beribadah sama Tuhan, tetapi sekarang dia sudah berubah menjadi seorang yang jahat. Nah, adik-adik kira-kira kalau misalkan adik-adik udah mempunyai segala-galanya, kira-kira adik-adik boleh nggak melupakan Tuhan? Boleh nggak adik-adik kira-kira? Enggak, aku nggak mau ibadah lagi, aku udah punya segala-galanya kok gitu. Nggak boleh. Tetapi si Raja Ahab ini dia sudah berubah, dia sudah menjadi orang jahat, dia tidak taat sama Tuhan, dia tidak mau lagi beribadah sama Tuhan, sehingga Elia sangat sedih. Yang dulunya dia punya teman yang rajin buat beribadah bareng, tapi ternyata dia enggak. Nah, lalu si Elia ketika mau diperintahkan sama Tuhan, Tuhan berkata seperti ini, Elia, coba kau perintahkan kepada si Ahab supaya dia kembali untuk taat sama aku. Tetapi kira-kira si Elia ini, si Ahab ini mau nggak ya? Nah, si Ahab ini sangat iri karena si Elia sangat dikasihi sama Tuhan, karena Elia sangat diberkati sama Tuhan, sehingga si Ahab ini sangat iri sama Elia. Nah, maka dari itu si Elia dia
sangat takut untuk menghampiri si Ahab. Nah, Elia disuruh Tuhan untuk ke Ahab bilang bahwa jangan sampai nanti untuk bertahun-tahun kemudian itu tidak akan ada hujan. Bayangin adik-adik, kalau misalkan gak ada hujan, kalian akan merasakan haus, kalian akan merasakan kering, gak ada yang namanya mandi, gak ada yang namanya minum, gak ada yang namanya makan. Itulah kalau misalkan kalian tidak taat sama Tuhan, Tuhan akan mengutuk itu. Tetapi si Elia tidak meragukan Tuhan. Kalau Tuhan pasti punya kuasa dan Tuhan pasti akan menolong Elia, mengasihi Elia dengan cara ketika Tuhan membuat hal itu terjadi, Elia akan tetap dikasihi Tuhan dengan cara Elia apa? Elia akan diberikan burung gagak makanan dan minuman. Kira-kira itu akan terjadi gak sih? Nah, si Elia tidak meragukan Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata kepada Elia, Elia kau pergilah kemana? Ke sungai Kerit. Dia akhirnya pergi jalan ke tepi sungai Kerit. Dia jalan. Nah, akhirnya dia sudah lelah sekali untuk menghampiri Ahab. Haus, aku lapar. Dia sudah merasa capek sekali. Akhirnya dia melihat, wah beneran ternyata ada burung gagak berterbangan. Dia pikir burung gagak hanya seekor burung kecil doang yang tidak bisa apa-apa. Ternyata seekor burung gagak ini dia mampu memberikan air kepada si Elia. Begitupunlah Tuhan sangat mengasihi Elia. Kira-kira kalau misalkan adik-adik sangat kekurangan apapun, Tuhan juga mengasihi adik-adik gak? Iya dong Kak, mengasihi. Misalkan contoh, adik-adik mau ujian, Kak aku takut deh, aku besok mau ujian matematika Kak, tapi aku gak mengerti, aku gak paham sama materi ini Kak. Nah kalian jangan takut, yang penting kalian berusaha dan berdoa. Kalau kalian sudah berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan mengasihi kalian dan akan membantu. Nah seperti itu, selain Tuhan mengasihi Elia, juga Tuhan mengasihi seorang anak laki-laki. Siapa sih Bang namanya Bang? Ya, Tuhan mengasihi seorang laki-laki yang bernama Mario. Nah jadi dia ini dikasih duit sama ibunya 10.000 untuk membeli gula di toko. Nah saat dia berjalan ke toko, duitnya hilang. Dia cari ke mana-mana tidak menemukan. Dia rogoh kantongnya, mencari di pinggir pot, tidak ada. Nah lalu Mario berdoa kepada Tuhan, Tuhan bantulah aku menemukan uangku yang hilang agar ibuku tidak kecewa. Itulah doa Mario. Lalu saat Mario mencari duitnya lagi, topinya terkena angin. Saat dia mengambil topinya, dia melihat uang 10.000 berterbangan di jalan. Lalu Mario merasa senang dan langsung membeli gula yang disuruh ibunya. Nah, begitulah cerita tentang Mario. Jadi Mario benar-benar sangat merasakan ya kalau misalkan Tuhan sudah menolong Mario. Adik-adik pernah nggak juga kejadian seperti itu? Pastinya pernah. Kak aku disuruh sama mamaku juga Kak kemarin, disuruh beli susu Kak. Tapi aku nyari duit gak ada Kak, hilang. Nah, tapi pas aku jalan tiba-tiba ketemu lagi. Nah, itulah pertolongan Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Sama seperti adik-adik, jangan takut ya kalau Tuhan pasti melihara adik-adik. Oke, jadi dari firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa kita pasti harus percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan mau melihara kita, Tuhan mau mengasihi kita, dan juga Tuhan pasti akan setia kepada kita. Juga adik-adik juga harus setia sama Tuhan ya. Sebaliknya, jangan hanya Tuhan saja. Oke, jadi saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Adik-adik kita mohon buat bangkit berdiri. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Karena Tuhan masih baik banget sama kita. Tuhan setia sama kita. Tuhan mau menolong kita. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang baik banget sama kita. Kita sungguh-sungguh
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk siang hari ini Tuhan, kami masih bisa menyempatkan waktu kami Bapa untuk melakukan ibadah sekolah minggu online ini Tuhan Yesus. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu, juga kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan yang bertemakan tentang Tuhan mengasihi Elia Tuhan. Begitu juga Tuhan akan mengasihi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan akan setia menolong kami, Tuhan tetap baik sama kami Tuhan Yesus. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang selalu setia sama Tuhan juga, supaya kami bisa tetap taat beribadah dalam Tuhan dan tetap mengikuti jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang tolong setiap kami Bapa, karena hanya Engkau yang memiliki mujizat yang besar untuk setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah mengakhiri ibadah kami. Bila untuk minggu yang akan datang kami bisa melakukan ibadah secara bersamaan kembali Tuhan, jika Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah secara tatap muka, kami sangat senang Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk memberikan anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai beribadah kami. Berkati untuk setiap aktivitas yang akan kami jalankan selanjutnya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, hormat bagi Allah Bapa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.